Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Ketemu lagi bersama aku Catherine di Medcast, Medical Podcast by Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Hari ini kita mau bahas tentang penyakit menular seksual nih. Raja, tapi bukan sembarang raja. Kita mau bahas tentang raja singa atau biasa dikenal dengan sifilis. Nah, kebetulan penyakit sifilis ini selalu meningkat nih kasusnya. Dari tahun 2018 hingga 2022 ada peningkatan sebesar 70%. Hari ini kita akan bahas penyakit sifilis dari awal sampai akhir, A sampai Z, langsung dengan pakarnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, grab your drink and snack and let the podcast begin. Rumah Sakit Indriati Solo Baru, ketemu lagi bersama saya Catherine di Medical Podcast Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Diah Cinde Cahyani, dokter spesialis dermatologi dan venerologi di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Halo dokter. Halo Mbak Catherine, halo Sobat Sehat Indriati. Saya Dr. Cinde, saya dokter spesialis kulit dan kelamin atau dermatologi dan venerologi di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Selain ada Dr. Cinde, hari ini kita juga kedatangan tamu yang spesial juga, yaitu Mbak Siti Lestari. Beliau adalah perawat di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Hai, perkenalkan saya Siti Lestari, saya selaku konselor tim VCT HIV. Jadi kalau Sobat Sehat mau konseling tentang HIV, bisa ke Poli Penyakit Dalam lantai 2. Oke, nah hari ini nih kita ngobrol santai aja ya. Jadi hari ini kita mau bahas salah satu topik menarik tentang penyakit seksual. Kita mau bahas seorang raja, tapi bukan sembarang raja. Jadi kita mau bahas penyakit raja singa atau yang biasa kita kenal dalam bahasa medis itu sifilis ya dok ya? Sifilis atau raja singa. Betul sekali, sifilis atau raja singa. Nah kebetulan kemarin nih Catherine sempat lihat nih dok, jadi kasus di sifilis di Indonesia itu lagi naik ya. Dari tahun 2018 Sobat Sehat sampai tahun 2022 kasusnya itu naik sebesar 70%. Benar nggak dok? Betul. Jadi dari data Kemenkes yang dilaporkan pada tahun 2022 ya, ada sekitar 22.000 kasus baru ya. Dan paling banyak di Provinsi Papua, di Provinsi Jawa Tengah sendiri ada di posisi ke-9 dengan 700-an kasus baru. Banyak ya? Banyak banget ya, itu cukup banyak banget sih. Kalau untuk kasusnya di Jawa Tengah sendiri gimana dok? Nah itu tadi, dari Kemenkes ada sekitar 700 pasien ya yang dilaporkan untuk Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri belum ada laporan yang dirilis resmi dari Dinkes Kabupaten Sukoharjo. Oke, 700 pasien itu banyak banget loh ya. Itu yang terrekod ya, terdata ya. Ini seperti fenomena gunung es ya. Jadi yang berobat mungkin di rumah sakit non pemerintah itu mungkin bisa saja lebih banyak. Oke, Gitu. yang terdeteksi 700.000. Ya, itu yang tidak terdeteksi. Betul. Wow, jadi sebenarnya sifilis atau raja singa itu apa sih dok? Nah, sifilis itu adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum ya. Penyakit infeksi menular seksual, ada berbagai macam penyakit IMS ya. Saya sebut infeksi menular seksual tadi, ada HIV, ada gonore. Nah, ini ada satu lagi sifilis si raja singa ini. Penyebabnya bukan virus seperti HIV tapi bakteri ya, namanya bakteri Treponema pallidum gitu. Oke, jadi dia disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ya. Oke. Sebenarnya nih dok, faktor resiko ya kalau kita bahas tentang infeksi menular seksual, faktor resikonya apa sih dok? Kenapa seseorang itu bisa terjangkit sifilis? Oke, tentu saja faktor risiko yang paling banyak adalah hubungan seksual yang beresiko tinggi, seperti berganti-ganti pasangan ya, multi partner, kemudian laki-laki, seks laki-laki gitu, kemudian lelaki sama lelaki ya, ya maksudnya betul, ya.
Ya, oke. Kemudian ada lagi yang seks tanpa kondom, gitu. Ya. Seks yang tidak aman karena Ya. dia tidak ada proteksi ya. Nah, selain dari hubungan seksual yang tidak aman tadi, juga bisa ditularkan dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Ini nomor 2 terbanyak. Dari ibu, berarti maksudnya Ibu hamil. Ibu hamil ya. Betul, Ketika seorang ibu hamil mengidap sifilis, itu berarti bisa turun ke anaknya. Bisa. Oh, Oke. wah, ini ilmu baru sih kalau buat saya, sobat sehat semuanya. Oke. Nah, yang lainnya ada penggunaan jarum suntik ya dari pasien yang terinfeksi sifilis tadi. Penggunaan jarum suntik ya. Oke. Jadi yang terbanyak adalah seks yang beresiko tinggi, kemudian ibu hamil ke bayinya ya, dan yang ketiga adalah penggunaan jarum dari pasien yang sudah terinfeksi sifilis. Itu faktor resikonya. Oke, nah ini saya tertarik banget sih sama tadi ya, yang ternyata ibu hamil yang mengidap sifilis bisa menularkan ke buah hatinya. Nah itu kalau buah hatinya mengidap sifilis dari lahir ya dok, berarti ya, itu gimana dok? Mungkin sebelum menginjak ke bayi tadi ya, saya jelaskan dulu stadium-stadium dari penyakit ini, gitu. Karena dari usia bayi, anak-anak dan dewasa, gejalanya itu berbeda-beda. Jadi pada penyakit sifilis ini ada terbagi 4 stadium. 4 gitu. stadium. Ya, ada stadium awal, stadium primer, ya. Itu awal mulanya hanya berupa luka yang tidak nyeri. Luka yang tidak nyeri. Ya, luka tempat infeksi berawal. Gitu. Jadi istilahnya seperti infeksi lokal. Seperti apa bentuknya dok? Maksudnya hanya kemerahan atau mungkin luka lesi atau mungkin kalau misal kita setelah luka terus sembuh jadi borok atau gimana? Jadi lukanya seperti luka lecet saja tanpa ada rasa nyeri, jadi sering diabaikan oleh orang yang tertular, dan itu bisa di mulut, bisa di anus, bisa di kelamin, karena hubungan seks kan bisa melalui 3 jalur tadi ya. 3 jalur. Jadi inokulasi awal virus bakterinya ada di situ. Nah, ada lesi primer namanya ya, sifilis primer. Nah, ini biasanya 2 sampai 10 minggu dari pertama kali bakteri ini masuk. Nah, setelah itu masuk ke stadium sekunder, namanya sifilis sekunder. Nah, ini bakterinya sudah mulai ke seluruh tubuh ya, sistemik. Gejalanya seperti ruam merah-merah ya. Kadang-kadang ada yang gatel. Nah, Ruamnya khasnya sebadan. bisa sebadan. Nah, khasnya itu dia bintik-bintik merahnya di telapak tangan dan di telapak kaki, tapi berbeda pada kasus flu Singapura ya. Nah, itu salah satunya. Ada salah lainnya itu ada pita. Nah, tapi pita bukan sembarang pita ya, bukan botak yang karena hormon. Nah, ini pita-pitanya kayak gigitan. Jadi Pita di kepala ya maksudnya ya. Gitu. Nah, itu sudah masuk ke stadium sekunder ya. Nah, kadang-kadang pun juga ada yang diabaikan seperti ini. Mungkin karena mereka merasa kayak cuman ruam biasa, nggak ada rasa sakit, jadi mereka kayak mengabaikan ya, cenderung ya. Akhirnya dari stadium sekunder tadi masuk ke stadium laten, dia diem aja. Kadang-kadang bakterinya ini jumlahnya di dalam tubuh memang agak menurun, tapi masih bisa menularkan, dan ini yang bahaya. Dia bertahun-tahun diem, ya kayak HIV ya Mbak. Iya. Jadi mirip dengan HIV ya, ya, berarti. Iya, betul. Maka ini disebut cold disease, jadi diam-diam tapi mematikan. Nggak ada gejalanya, tahu-tahu sudah menularkan. Nah, yang bahaya tadi di bayi atau pada saat setelah 15-20 tahun penyakitnya sudah menjalar kemana-mana gitu. Dan masuk ke stadium tersier, stadium yang sudah komplikasi ya, bisa ke jantung, bisa ke persarafan. Di persarafan itu bisa nanti infeksi di situ, bisa juga sampai menyebabkan stroke dan pasien bisa meninggal. Jadi tingkat mortalitasnya tinggi kalau sudah masuk ke stadium tersier tanpa diobati. Oke, bisa
Gimana ya? Berarti seseorang yang terkena sifilis kalau misalnya nggak diobatin, berarti bisa sampai meninggal ya, Bisa, Dok ya. Situ. Berarti bisa dibilang juga ini adalah salah satu penyakit silent killer ya, karena dia tidak bergejala, orang sering mengabaikan, Bukan tidak bergejala, kebanyakan tidak bergejala. Ya, Atau bergejala tapi ringan. Jadi orang mungkin cuma lecet doang. cuek ya, orang jadi kayak menganggap enteng nih Sobat Sehat. Nah, seharusnya tidak boleh dianggap enteng, apalagi untuk mereka yang berisiko tadi ya, Dok ya. Oke. Terus nih, Dok. Tadi pertanyaan pertama yang ke bayi tadi. Oh iya, yang kemarin tadi gimana, Dok? Itu tadi gejalanya sebenarnya pada dewasa ya. Nah, pada bayi kemungkinan kalau ibunya sudah terinfeksi dan dia tidak diperiksa pada saat trimester pertama bisa menyebabkan kematian pada janin ya, alias ibunya keguguran. Tapi kalau ibunya terinfeksi setelah trimester ketiga, bayinya bisa cacat, bisa retardasi mental dan lain-lain. Nah, pada saat bayi lahir, tergantung fase dia terkena tadi. Kalau bayinya pada fase akut sih bisa ada pembengkakan di perut, pembengkakan liver, liver ya. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Nah, kadang-kadang bayi pada saat lahir dia nggak menunjukkan gejala seperti orang dewasa. Tahu-tahu setelah tumbuh giginya runcing-runcing. Ini ya, mulberry teeth. Betul. Salah satunya nanti bisa lihat di gambar ya. Seperti apa. Nanti editor tolong ya insert di sini gambar mulberry teeth seperti apa. Memang tidak semua bayi yang ada mulberry itu terus ada sifilisnya ya, tapi mesti ada background di belakangnya, apakah ibunya kemarin ada sifilis atau enggak. Nah, program pemerintah sendiri sekarang ini ya, untuk di kebanyakan fase ke-1 ada program pada ibu hamil harus rapid test sifilis, makanya angkanya tinggi. Karena Kedua, pada ketahuan ya, Dok ya. ya, jadi distribusinya dari 22.000 kasus tadi ya, yang paling banyak nomor 1 adalah kaum G, LSL, laki-laki seks dengan laki-laki. Yang kedua ibu hamil ke bayinya. Nah, ibu hamil terutama ya, angkanya tinggi ya, karena tadi pemerintah masif. Ini wajib di fase ke-1 HIV dan sifilis ya Mbak Siti ya. Gitu. Kemudian sisanya di golongan kelompok yang lain yang berisiko tinggi. Jadi gejalanya memang bervariasi. Segitu dampaknya, makanya pemerintah mewajibkan ada pemeriksaan ini. Pada ibu hamil. Sekarang program pemerintah juga hebat banget ya. Sudah mewajibkan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan sifilis dan HIV. Iya, betul. Kalau di rumah sakit kita sendiri gimana, Dok? Udah ada kah? Oh, ada beberapa. Biasanya saya dapat rujukan dari fase ke-1 karena pemeriksaan RPR ini sebenarnya bisa positif palsu di ibu hamil. Oh, bisa Gitu. positif palsu. Betul. Karena untuk mendiagnosa sifilis ini biasanya kita melakukan pemeriksaan dari darah ya. Ada 2 metode pemeriksaan. Yang pertama adalah VDRL. Yang kedua adalah TPHA. Ya, VDRL ini pada dasarnya sih hampir mirip dengan RPR tadi, tapi dia mengukur ya antibodi IgM dan IgG. Nah, setelah diukur harus diperiksa satu lagi TPHA. TPHA itu spesifik untuk Treponema pallidum tadi. Spesifik untuk sifilisnya. Ya, untuk sifilis tadi. Nah, kenapa harus dua-duanya dicek? Karena kalau TPHA saja kita nanti nggak bisa mengukur keberhasilan terapi. Jadi gunanya VDRL itu untuk mengukur keberhasilan terapi. Jadi sebelum kita obati, kita cek dulu kadarnya. Nanti setelah 1 bulan dicek lagi, kalau titernya udah turun berarti pengobatan kita berhasil. Jadi ada 2 metode tadi dan dua-duanya kita kerjakan di sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Aku pengen banget tahu sih, sebenarnya sifilis ini nih ada korelasinya nggak sih sama HIV atau ada koinfeksinya dengan HIV? Oke, jadi pada pasien sifilis ini dari penelitian ya, ternyata dia beresiko lebih besar untuk terinfeksi HIV juga. Nah, pada stadium primer tadi ya, kan ada luka ya. Luka pada resi sifilis itu ada makrofag dan CD4 yang tinggi. Nah, sedangkan kita tahu kalau HIV itu dia seneng dengan CD4 ya.
Jadi dia akan mengincar CD4. Jadi dia pada pasien sifilis ini kalau ada resiko masih dilakukan berulang, kemungkinannya juga tinggi terinfeksi HIV. Gitu. Nah, pada pasien HIV juga kalau dia akhirnya juga terinfeksi sifilis, sifilisnya ini dia akan menurunkan jumlah CD4, akhirnya viral load-nya juga meninggi. Makanya biasanya kita lakukan pemeriksaan sekaligus ya, sifilis dan HIV. Oke, berarti memang sebenarnya mereka ini Ada ada korelasinya dan nggak bisa dipisahkan juga ya. Betul. Karena Itu ada yang kita bakat-bakatnya. Satu, penyakit menular seksual itu seperti mengundang penyakit yang lain karena hampir sama penularannya. Oke, ya make sense juga sih ya. Jadi kalau misalnya Anda menyadari ada faktor risiko untuk tertular penyakit menular seksual, ada baiknya untuk melakukan langkah 3T. 3T itu apa, Dok? Talk, test, and treat. Talk, test, and treat. Ya. Talk itu adalah konseling ya. Konseling seperti di Rumah Sakit Indriati kita ada poli konseling. Untuk VCT ada Mbak Siti pengampunya. Oh, kalau mau konseling berarti ketemunya sama Mbak Siti nih, Ya, sobat betul. sehat. Mbak Siti yang lebih tahu seluk-beluknya konseling. Oke, biasanya kalau konseling nih di Rumah Sakit Indriati, kayak gimana sih Mbak Siti? Untuk konsultasi, konseling ya di Poli VCT, tidak cuma HIV aja, ada yang penyakit menular seksual tadi, bisa konseling atau datang ke Poli Dalam atau Poli VCT, Rumah Sakit Indriati di lantai 2. Nanti bisa ketemu dengan saya sebagai konselornya, nanti konseling dengan saya, bisa janjian dulu. Jadi untuk jamnya tergantung pasien biasanya, karena setiap pasien itu kan bisa konsultasinya itu 1-2 jam. Karena tergantung pasiennya juga. Pasien ya, karena ini kan memang sifatnya adalah privacy. Betul. Jadi kita sebagai nakes sebisa mungkin menjaga privasi dari setiap pasien yang datang, gitu ya Mbak Siti ya? Ya, jadi tenang aja untuk semua yang dikonsultasikan pasien kepada konselor itu akan terjaga kerahasiaannya. Jadi tidak perlu khawatir nanti saya menceritakan ini nanti bahkan tersebar atau gimana, tenang saja. Oke, thank you Mbak Siti atas penjelasannya. Nah, tadi kan ada 3T ya Dok ya. Tadi ada talk, test, sama treat. Nah, kita masuk ke tes nih. Pemeriksaan apa aja sih yang dibutuhkan untuk mendeteksi sifilis? Ya, untuk mendeteksi penyakit ini ya, laboratorium kita kerjakan tes pemeriksaan darah, PDRL dan TPHA. PDRL dan TPHA. Ya, diambil Tadi dari sempat kita darah singgung ya. pasien. Nanti kalau dua-duanya ini ternyata reaktif ya pada pasien, titernya tinggi atau sesuai positif ya, nanti akan mulai kita lakukan pengobatan itu di T yang ketiga. Yang ketiga ya, di treat Betul. ya. Oke. Untuk treatmentnya apa aja nih Dok yang diperlukan untuk penderita sifilis? Pada pasien sifilis kita injeksi dengan penisilin ya, Injeksi itu pengobatan dengan penisilin. utama. Nanti sebelum dilakukan injeksi, dokter akan melakukan tes alergi ya, apakah pasien ini alergi penisilin atau tidak. Nah, kalau ternyata alergi, nanti bisa dipilihkan alternatif obat yang lain. Oke, jadi tetap ya harus ada tes alergi untuk dicarikan. Kalau misalnya ada alergi, kita harus cari alternatif pengobatan yang lain. Betul. Nah, selama stadium sifilis dari primer sampai laten ini diobati, kemungkinan besar tidak akan berkembang ke stadium tersier yang mematikan tadi. Jadi alangkah baiknya kembali ke T yang pertama tadi, talk and test. Oke. Tapi meskipun sudah di-treat nih Dok, apakah tetap masih bisa menularkan? Kita ulang titer pada saat 1 bulan setelah injeksi, diulang lagi 3 bulan setelah injeksi, sampai bulan ke-9 dan bulan ke-12. Kalau titernya turun 4 kali lipat, biasanya pengobatannya sudah berhasil ya, dan kemungkinan besar sudah tidak menularkan. Oke, jadi gitu ya Dok ya untuk pengobatannya. Kira-kira butuh berapa lama Dok untuk treatment itu? Tergantung dari fase dan stadium sifilis tadi ya. Kalau pada sifilis primer atau sekunder ya, biasanya seminggu saja sudah selesai pengobatannya. Seminggu ya? Ya, Wow, tapi pada cepat sifilis juga. laten ya, biasanya kita memerlukan 3 minggu. Jadi per minggu disuntik berturut-turut dengan benzatin penisilin ya.
Nah, evaluasinya tadi ada setelah bulan pertama injeksi, bulan ketiga, bulan ke-9. Nah, itu untuk mengetahui penurunan titer dari KDRL tadi. Gitu. Oke, jadi tetap perlu dievaluasi. Betul, ya. karena ada juga yang gagal terapi. Oh gitu, kalau gagal terapi, terus gimana dok? Kita pilihkan alternatif pengobatan yang lain. Oh gitu, alternatif pengobatannya apa tuh? Ada beberapa antibiotik pilihan. Oh, kembali lagi seperti tadi Iya, ya, kalau nanti misal tergantung- nggak cocok dengan betul. penicillin, kita tinggal ganti antibiotik dengan yang lain. Ya, tergantung kondisi pasien. Kalau ibu hamil, ada pilihan antibiotik tertentu. Misalnya ada pasien yang alergi obat A atau B, jadi nanti tergantung dokternya yang memeriksa. Ada berbagai pilihan terapi untuk sifilis. Oh gitu, tadi Catherine kira tuh beneran untuk sifilis itu pengobatannya lama loh. Oh, ternyata enggak. cepet juga ya. Pengobatannya cepat, tapi evaluasinya memang lama. Cukup lama. Nah itu sih, maksudnya harusnya memang segera dideteksi karena ternyata pengobatannya juga nggak lama ya. Jadi betul. lebih enak juga ya buat Betul. penderita. Jangan gitu. sampai ketemu dokter saraf atau dokter jantung ya, cukup ketemu saya aja. Cuma ketemu dokter spesialis kulit aja untuk pengobatan sifilisnya gitu ya. Harus diobati sebelum awal. sampai ke Betul. dokter yang lain. Oke. Nah, untuk di klinik CVT-nya kita sendiri. VCT. Aduh, salah di nih. sini. Voluntary Voluntary. counseling testing. Ya, Oke. jadi konseling itu sebenarnya ada 2 metode ya. VCT ini kesadaran pasien sendiri, jadi bisa datang sendiri, atau PITC. Biasanya PITC itu dokter yang mengirim ke Mbak Siti. Mengkonsulkan. Oh, gitu. Kalau treatmentnya sendiri gimana? Kalau treatmentnya sendiri, nanti kan VCT itu tadi kan pasien tes nih, konseling dulu sebelum tes kan dilakukan konseling. Nah nanti setelah pasien tersebut menemukan hasilnya ketahuan, kalau reaktif ya bisa jadi reaktif palsu ya dok ya, karena pasien tersebut kan beresiko. Nanti bisa kita ulang dalam 3 bulan lagi untuk tes HIV-nya. Tapi kalau pasiennya Mungkin hasilnya maksudnya negatif palsu ya? Yang Iya, dibilang Yang tadi palsu. false negatif itu ya. Iya. Kalau positif palsu biasanya langsung dirujuk ke penyakit dalam. ya. Tapi kalau negatif palsu biasanya kita tunggu. Kita tunggu 3 bulan 3 lagi bulan. ya. Atau Karena window period. Ya, window Nah. periodnya kan agak lama penyakit ini. Kalau nanti hasilnya reaktif atau positif, itu nanti dari tim VCT merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Dokter spesialis penyakit dalam tersebut nanti akan meresepkan atau mentreatmentkan obatnya. Jadi memang kebetulan Rumah Sakit Indriati ini kita sudah ber-PDP. PDP itu perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi pasien-pasien yang HIV-nya positif atau reaktif. Nah, nanti untuk terapinya itu ada obat ARV, antiretroviral, itu nanti yang meresepkan dokter spesialis penyakit dalam. Nggak hanya HIV ya, tapi infeksi menular seksual yang lain juga Untuk bisa ya. sampai saat ini yang masih program pemerintah ya, dalam artian tesnya gratis baru HIV. Mungkin nanti berikutnya kita bisa minta ke Dinkes Sukarjo ya untuk rapid test sifilis. Jadi kalian harusnya pada saat konseling itu bisa tes HIV sama tes sifilis tadi. Sifilis, betul. Oke, luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini. Raja tapi bukan sembarang raja. Rajanya Raja Singa. Oke dok, biasanya nih kalau pasien datang gitu mereka langsung bilang nggak sih, dok, saya kayaknya sifilis nih. Jarang sekali ya. Jarang sekali ya gitu. Kecuali kalau pasiennya itu ada kutil, penyakit menular seksual yang lain ya, misalnya kutil kelamin atau gonorea, itu biasanya mereka sudah tahu, oh saya keluar kencing nanah, saya ada kutil di kelamin. Tapi kalau sifilis biasanya kan tanpa gejala dan memang belum teredukasi ya. Jadi saya biasanya dapat kiriman dari Vaskes 1 tadi, ibu hamil itu, atau pasien datang membawa hasil lab sendiri. Mungkin dia merasa ya beresiko, ada juga seperti itu, banyak ya, membawa hasil lab sendiri, dok kok ini punya saya positif gitu. Jadi jarang sekali ke saya mengaku gitu. Nah biasanya kalau pada kasus-kasus yang ternyata sudah positif seperti ini, tapi kok faktor risikonya sulit digali, nah saya kembalikan ke Mbak Siti untuk konseling. Jadi konseling di sini sebenarnya tidak hanya untuk mengorek pasien ya. Iya. Oke, padahal ini ya
untuk pengobatannya juga udah lengkap, pengobatannya mudah diakses, pengobatannya pun singkat gitu ya. Jadi itu semua juga udah easy, semua dipermudah gitu ya. Tapi kenapa nih Mbak Siti? Biasanya Mbak Siti lebih tahu ya. Mungkin karena setelah konseling, jadi Mbak Siti jadi kayak ternyata orang itu. Jadi gini, pasien-pasien tersebut memang kebanyakan memang IMS ya, PMS ya, penyakit menular seksual yang pastinya pasien-pasien tersebut tuh kalau sama dokter spesialis tidak mau jujur ya, mungkin malu, takut dimarahin sama dokter. Atau biasanya dia bareng sama pasangannya, jadi dia takut ketahuan pasangannya. Kalau dikirim ke Mbak Siti biasanya sendiri ya. Kalau konsultasi dengan dokter Cindy kan biasanya pasangannya ikut masuk ke ruang konsultasi nih. Gitu. Tapi kalau VCT kan nggak boleh ya? Nggak boleh, cukup satu pasien tersebut sama satu konselor. Jadi memang kerahasiaan pasien terjaga. Pertama memang pasien nggak mau ngaku, jadi memang tergantung gimana sih konselor tersebut menggali, mengkaji ya. Kita sampaikan dulu di awal memang kerahasiaan pasien terjaga. Saya tidak akan menyampaikan ke siapapun kayak gitulah. Barulah di situ pasien merasa nyaman ngobrol dengan saya, lalu pasien tersebut barulah mau terbuka. Kenapa sih kok bisa terjadi ada keluhan seperti kutil atau gonore, seperti itu baru mau jujur. Gitu. Nah, sebenarnya pentingnya konseling ini ya Mbak, mencari faktor resiko. Jadi misalnya ada ketemu ya, dia punya banyak pasangan atau dia punya pasangan. Nah, di situ pentingnya jadi Mbak Siti bisa mengedukasi agar pasangannya sebenarnya juga diperiksakan. Oke, nah itu juga sebagai pesan ya untuk sobat sehat semuanya. Jangan coba-coba, ya dok ya. Jangan coba-coba untuk bukan bermain ya, untuk melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Nah, karena itu tadi bisa jadi kamu terkena penyakit menular seksual. Gitu. Kita juga mau berpesan juga buat sobat sehat Rumah Sakit Indriati untuk mulai nih membiasakan ya dok ya, membiasakan atau membudayakan cek diri kamu sebelum kamu menikah atau sebelum menikah ya, supaya kamu bisa tahu ada nggak sih faktor resiko di dalam diriku, atau mungkin ada nggak sih faktor resiko yang terjadi atau faktor resiko yang dialami oleh pasanganku, atau ada nggak sih bibit-bibit nih infeksi menular seksual. Ya, karena selama ini pasangan baru mau menikah ini ya, yang diperhatikan hanya mendapatkan buah hati yang sehat ya. Biasanya pemeriksaannya TORCH ya, dan belum, ya mungkin nggak berani juga untuk memeriksakan IMS. Padahal ya untuk mendapatkan buah hati yang sehat, orang tuanya pasti harus sehat. Betul. Gitu. Oke. Nah itu dia tadi pembahasan sifilis kita udah bahas dari A sampai Z nih tentang sifilis. Aku punya pesen nih buat sobat sehat semua, terutama kaum milenial nih kayak aku, untuk mulai aware sama kesehatan seksual kalian. Nah jangan sampai nanti kita ketika sudah menikah atau ketika sudah punya anak, ternyata kita teridentifikasi nih kalau kita mengidap sifilis atau infeksi menular seksual lainnya. Nah yuk kita mulai aware dan sadar, kita periksa nih. Sebelum menikah, kita cek apakah kita mempunyai bibit-bibit atau carrier untuk penyakit menular seksual, terutama sifilis. Oke. Terima kasih Dokter Cinde, terima kasih Mbak Siti untuk ilmunya pada siang hari ini. Sobat sehat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya Rumah Sakit Indriati Solo Baru makin semangat nih bikin edukasi kesehatan buat sobat sehat semuanya. Oke, sekian dari kami. Salam sehat dari Rumah Sakit Indriati Solo Baru. We work for healthier Indonesia. Bye-bye.